Shalom saudara-saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin saat ini sedang bersedih dan suasana kedukaan karena telah berpulangnya hamba Tuhan Raditya Oloan yang telah banyak bersaksi tentang dahsyatnya Tuhan, yang secara terus-menerus menyampaikan pesan kepada kita orang muda bahwa Tuhan Yesus itu nyata, dahsyat, bekerja dan mencintai kita. Di tengah suasana kesedihan itu, justru saat ini saya merasa sukacita dan terberkati. Karena awalnya saya tidak kenal dengan Raditya Oloan. Maksudnya saya kurang ngeh dia siapa. Tetapi karena pemberitaan atau banyaknya suasana ucapan bela sungkawa di WhatsApp, di berbagai media sosial, saya langsung mencari dan menonton YouTube-nya. Ternyata dahsyat, luar biasa, seorang Raditya Oloan yang berdasarkan kesaksiannya, dia berasal dari kegelapan yang sudah melewati kegelapan dan menerima terang Kristus. Saat seseorang telah menjadi terang Kristus, anak-anak terang dunia, situ juga dia menyampaikan dan menebalkan identitas kita, bahwa kita juga adalah terang dunia, bukan hanya terang diri kita sendiri. Apalagi bukan kegelapan, tetapi kebenarannya kita dicintai oleh Tuhan, kita telah ditebus, setiap saat kita diperhatikan, dan sebagaimanapun saat ini faktanya yang seterang-terangnya terkait saya dan kita semua, mungkin tidak layak, berdosa, kurang berkemampuan, tidak kaya dan lain sebagainya. Itu mungkin fakta dan kenyataan, tetapi ternyata itu hanya kebenaran yang paling rendah. Bahwa kebenarannya yang disampaikan oleh dalam kesaksiannya, bahwa kita memang berharga. Apa yang mungkin bisa saya tangkap dari yang baru saya tonton adalah Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi saat ini pelajaran yang memang saya dapat, ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan Yesus, maka yang pasti pencuri mendatangi kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri apa yang berharga dalam hidup kita, mencuri hidup kita. Ketika si pencuri sudah mencuri hidup kita, maka hikmat kita dicuri, sukacita kita dicuri, harapan kita dicuri. Maka saat itulah pikiran kita soal yang pesimis. Maka saat itu pikiran kita tidak layak, tidak berharga. Dan tentu itulah peluang-peluang kita untuk melanjutkan ke dalam dosa atau hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Sungguh Raditya Oloan, saya percaya dan kita semua berdoa sebagai pejuang iman, sebagai orang yang telah mendahulukan agenda Bapa dan telah meyakinkan kepada semua bahwa ketika kita mendahulukan agenda dari Bapa, maka Tuhan sendiri yang akan menopang kita untuk agenda itu. Dan ketika yang kita jalankan agenda kita, ya maka kita yang akan menanggung semuanya, menanggung bebannya, menopang. Kita harus banting tulang. Tetapi juga disampaikan datang supaya mereka beroleh hidup, punyanya dalam kelimpahannya. Juga saya dan kita semua yang dalam situasi naik turun ini, dalam kesanggupan kita semua mungkin, atau bagaimana kita memulai, kita harus berupaya untuk dalam hidup kita ada agenda dari Tuhan kita, sehingga kita tidak melulu dengan agenda kita pribadi, dengan agenda kelompok kita, tapi baiklah supaya kehidupan kita tidak dicuri,
sukacita kita tidak dicuri, hidup kita tidak hanya survive dan bertahan, tapi bagaimana hidup kita memerintah, memberkati dan menjadi berkat. Percaya dan berdoa pada Pastor Raditya Oluwan, semoga mendapatkan mahkota kehidupan karena Anda telah berjuang dan selesai hingga akhir finish. Salam damai Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.